Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Bersama saya, Ruslan Ridwan, SMA Negeri 2 Buai Pemaca. Saya Elmi Perwita dari UPT SDN 01 Buai Pemaca. Saya Letitia Heriante dari UPT SMP Negeri 01 Buai Pemaca. Saya Herlina dari UPT SDN 15 Muara 2. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak. Waduh, apa kabar nih? Alhamdulillah Bapak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Iya. Nunggu siapa nih? Ini sebenarnya saya nunggu Bu Leti Pak. Jadi kan kami ini sebenarnya akan melaksanakan proses coaching Mbak ya. Jadi Bu Leti nanti akan sebagai coach saya dan saya sebagai coachnya. Jadi saya akan membantu Bu Leti dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bu Leti ya, Pak. Oh, kebetulan sekali nih. Saya juga ada Gimana, tugas nih untuk mengamati rekan-rekan yang mengadakan coaching nih. Jadi sekalian Mbak ya. Iya, izin ya saya mau Iya Pak, nggak apa-apa ya. Pak. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, apa namanya instrumen penilaian ya, rubrik penilaian percakapan coaching udah disiapkan? Oh sudah siap Pak. Itu terkait alur tirta kan Pak ya? Oh itu alur tirta. Iya. Yang pertama kan ada tujuan masalahnya apa Pak ya. Jadi dalam coach itu tujuan yang diceritakan itu tentang apa kan Pak ya. Jadi akan apa proses coach itu apa yang menjadi tujuan dilaksanakan. Selanjutnya ada identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi permasalahannya itu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Selanjutnya ada rencana aksi kan Pak ya. Jadi rencana aksi itu rencananya coach ini tadi apa yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir ada tanggung jawabnya. Jadi setelah merencanakan aksinya tadi Pak, bagaimana nih tanggung jawab dia dalam melaksanakan tugasnya, entah kapan dilaksanakannya, bagaimana rencana aksi depannya yang akan dilaksanakan Pak. Seperti itu. Rubrik penilaiannya sudah cukup lengkap ya, rubrik penilaiannya. Iya Pak. Ya. Ini kan di coaching itu kan ada kompetensi nih. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih? Jadi kompetensi itu ada 3 kan Pak ya, kompetensi coaching itu. Yang pertama ada pertanyaan berbobot, sudah itu ada present atau kehadiran penuh. Yang ketiga ada mendengarkan aktif. Benar begitu kan Pak ya? Iya. Oke. Dari ketiga ini kan biar lebih spesifik nih, apa nih kompetensi yang akan Bu Elmi kembangkan lebih spesifik lagi dari ketiga itu? Oke, jadi Pak ini kan proses coaching ini kan kita mendampingi ya Pak, proses coaching itu dalam menyelesaikan masalah. Nah, saya akan menggunakan khususnya nih Pak, saya akan menggali menggunakan pertanyaan berbobot. Kenapa saya menggunakan pertanyaan berbobot Pak? Oh, berarti kompetensi ini ya, pertanyaan berbobot. Iya Pak. Ya, oke. Ini indikator keberhasilan nih dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan itu Pak, jika coach saya bisa menemukan permasalahannya Pak. Bisa menemukan yang pertama ya permasalahannya dulu apa sih Pak ya dari tujuan tadi kan. Sudah tuh menentukan identifikasi apa yang menjadi permasalahan intinya tuh apa Pak. Nah, sudah itu lalu kita menggiring lagi lah Pak dengan pertanyaan berbobot tadi dengan menemukan rencana aksinya apa yang akan dilakukan oleh coach ini tadi seperti itu. Dan yang terakhir harapan saya si coach ini tadi Pak bisa melaksanakan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab. Jadi pertanyaan berbobot tadi ya, luar biasa nih. Jadi nggak sabar nih saya akan melihat bagaimana proses coaching ya dari pertanyaan berbobot Bu Elmi. Semoga berhasil, saya doakan Pak. Tapi saya izin mengamati ya. Oh boleh Pak, ya Pak. Silakan Pak. Ini akhir-akhir ini saya merasa murid saya kurang antusias belajarnya, terutama dalam pelajaran saya. Bahkan siswa-siswa saya itu hanya 50% saja Bu yang mau mengerjakan tugas-tugas dari saya. Oh jadi intinya murid Ibu ini itu ya kurang antusias dalam belajarnya ya. Jadi menurut Ibu Leti
dari obrolan kita nih, apa yang Ibu harapkan? Ya, jadi begini Bu, saya mengharapkan bagaimana solusi atas permasalahan yang saya hadapi terhadap murid-murid saya yang kurang antusias belajar. Oke, baik Bu. Jadi menurut Bu Leti nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu tidak antusias dalam belajar, Bu? Kalau yang saya ingat ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran saya, mungkin saya waktu kegiatan pembelajaran sedikit membosankan Bu. Sudah itu mungkin juga materi yang saya ajarkan terlalu monoton, terus juga saya terlalu dominan untuk berbicara maupun bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, sebenarnya juga saya kurang memberikan kesempatan Bu kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di kelas atau di kegiatan pembelajaran saya. Oh, jadi begitu Bu ya. Kira-kira nih apa yang dapat membuat murid Ibu Leti itu antusias dalam pembelajaran Ibu khusus? Mungkin kalau saya pikirkan, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Nah, saya sependapat nih dengan Ibu Leti ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang menurut Ibu tuh murid yang asyik, terus yang tidak bosan pada pembelajaran tuh pembelajaran yang seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat kepada murid Bu. Contohnya misalnya tadinya ice breaking, terus juga ada game sehingga membuat pembelajarannya menjadi lebih menarik. Oke, lalu itu kan terkait dengan pembelajarannya Bu ya. Lalu terkait dengan pengumpulan tugas nih Bu ya, apa yang menyebabkan siswa itu kurang antusias Bu dalam mengerjakan tugas? Mungkin Bu ya, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak kali Bu ya. Iya, berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya selama ini Bu ya? Kalau di kelas biasanya saya menyiapkan satu buku dari perpustakaan aja Bu sumbernya, nggak ada sumber yang lain. Oke, jadi Ibu selain buku nih Bu, apa yang Ibu gunakan dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak? Menurut saya biar pembelajaran itu lebih menarik, antusias juga anak-anak akan timbul, saya pikir mungkin sebelum pembelajarannya saya tambahkan ya, misalnya melalui video-video yang menarik di YouTube, di TikTok, artikel blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Bisa juga mungkin kita pakai aplikasi yang keren ya Bu, misalnya seperti TikTok Bu, iya, bagus, atau Bu. Misalnya Flickr atau Nipot kali Bu ya. Oke, iya bagus sekali tuh Bu ya. Saya rasa juga betul Bu ya, Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar Bu ya, bukan hanya dari buku tapi berbagai dari internet juga bisa Bu ya. Itu pun akan membuat antusias siswa dalam belajar, seperti itu Bu ya Leti ya. Jadi sekarang nih rencana Ibu apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Yang pertama yaitu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu. Yang pertama dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, misalnya yang tadi Ibu sebutkan dari internet, berupa YouTube mungkin Bu ya, atau TikTok. Terus yang kedua mungkin saya akan memberikan tugasnya nggak terlalu banyak ya Bu ya. Iya, jadi tugasnya juga mungkin akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya tuh saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi kali ya Bu ya. Sehingga murid itu terkesan tidak dipaksakan, tetapi mereka memang benar-benar ingin mengerjakan tugas tersebut. Misalnya menggunakan bentuk tema, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital Bu. Oke, menarik sekali ya rencana Ibu ini ke depannya. Bagus sekali, mudah-mudahan berhasil ya Bu rencana Ibu ini. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu apa nih kira-kira komitmen Ibu untuk terhadap rencana Ibu ini? Jadi kedepannya apa yang akan Ibu laksanakan terhadap rencana Ibu? Ya, setelah rencana tadi mungkin saya akan berkomitmen yang pertama selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi ya Bu, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid saya menjadi senang dan antusias dalam kegiatan pembelajaran saya tanpa saya paksa gitu Bu. Nah, saya mendukung sekali ini Bu, rencana Ibu sepertinya sangat
bagus sekali untuk kedepannya. Semoga berjalan sesuai harapan Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu rencana ini kapan akan dilaksanakan atau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya mulai Bu. Ditunggu hasilnya ya Bu ya. Siap Ibu. Semoga berhasil. Oke. Dari obrolan kita udah lumayan banyak Ibu ya tadi ya. Nah kira-kira percakapan apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita tadi? Alhamdulillah Bu ya, saya mendapatkan gambaran yang baik untuk meningkatkan antusias murid saya, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan pengumpulan tugas. Saya jadi lega nih Bu Elmi setelah melakukan percakapan dengan Bu Elmi. Terima kasih loh Bu Alhamdulillah Bu Elmi. Leti. Oke, sama-sama ya. Semoga dengan bercerita tadi bisa meringankan beban Ibu ya. Ya, sekali lagi saya terima kasih ya Bu Elmi atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Amin. Semoga Bu ya. Iya. Bagaimana Pak? Bapak, Ibu Sudah, mungkin sudah. ya, Oke, iya, oke, iya. oke. Saya sudah terima kasih banget nih dengan Bu Elmi karena sudah di coaching Pak, jadi sudah tercerahkan permasalahan saya. Alhamdulillah nih. Iya. Semoga berhasil Bu ya. Iya. Saya tunggu bagaimana keberhasilan Ibu dalam membimbing anak. Ya, baik. Oke, Ibu Elmi sama Pak Rusan, mungkin saya pamit dulu ya. Iya. Oke, semangat Terima Bu kasih Leti. ya. Ini semangat sekali ya tadi ya. Alhamdulillah Pak. Oh, luar biasa nih. Saya akan menanyakan nih, apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan pada waktu coaching ini sebagai indikator ketercapaian. Indikator ketercapaiannya Pak ya di awal menurut saya nih Pak ya, saya sudah bisa membimbing coach saya tadi Bu Leti untuk menemukan solusi dari permasalahannya sesuai dengan alur Tirta kan Pak ya. Yang pertama dengan menentukan tujuannya apa dari proses coaching tadi. Yang kedua, saya mampu menggiring untuk menentukan tujuannya. Selanjutnya menggiring untuk menentukan rencana aksinya apa yang akan dilaksanakan Bu Leti ke depannya. Dan yang terakhir, menentukan tanggung jawabnya yang akan menjadi tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dia laksanakan. Seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi izin menyampaikan ya catatan observasi nih yang berbasis data Iya yang Pak, saya lihat monggo Pak, tadi. silakan, sangat saya perlukan itu Pak. Oke, dari awal tadi kan memang Bu Elmi kan mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Pak, Itu benar. dilihat ya, itu terlihat sekali loh pada waktu memberikan pertanyaan itu lahir ketika Ibu Leti dia melakukan permasalahan itu pertanyaannya lahir dari setiap pertanyaan itu ya, pertanyaan itu lahir dari mendengarkan gitu kan, Iya, luar Pak. biasa. Terus pertanyaannya sangat berbobot, dia berbentuk terbuka, jadi sehingga Bu Leti dia itu bebas ya dia mengungkapkan itu ya, luar biasa sekali nih. Terus pertanyaan yang berbobot ini yang saya seneng nih dari Ibu Elmi itu adalah coaching itu dari pertanyaan merenung nih, terus menggali serta mengingat nih dan mengaitkan apa nih yang akan dilakukan. Jadi pertanyaan berbobot Bu Elmi tadi luar biasa, dia mengaitkan, menggali semuanya. Dan yang terakhir nih diajukan nih pertanyaan berbobot itu diajukan pada saat yang tepat nih. Jadi sehingga pertanyaan itu mengalir nih secara sistematis nih, luar biasa sekali. Sehingga proses coaching alur Tirta itu luar biasa nih. Oke, selamat ya Bu Elmia nih. Tapi gimana nih? Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan nih berdasarkan coaching yang apa dilakukan? Oke. Dari tiga kompetensi itu Pak ya, kan saya sudah mengembangkan yang pertanyaan berbobot. Ya. Mungkin kedepannya saya juga akan mengembangkan lagi kan Pak, Oke. yang dari pertanyaan berbobot. Selanjutnya saya akan mungkin mendengarkan dengan aktif lagi Pak untuk Oke. apa ya? Misal ada coach lagi yang mau akan melaksanakan coaching terhadap saya begitu Pak. Jadi saya akan mengembangkan mendengarkan dengan aktif Pak ya. Karena kekurangan saya mungkin saya merasa kurang di sana Pak. Oke. Jadi dua nih yang sudah pertanyaan berbobot sudah, terus sekarang ini akan dikembangkan dalam mendengarkan aktif ya. Iya Pak. Oke, semoga berjalan dengan lancar, kompetensi dari coaching kliniknya juga bisa bagus ya. Oke, terima kasih Bu Elmi. Mohon maaf ya bila tadi diamati. Oke, terima kasih juga Bapak atas masukannya. Oke. Saya sangat berterima kasih Pak atas masukan yang sudah apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, itu menjadi pembelajaran untuk saya ke depan.
Siap. Jumpa lagi ya Bu Elmi, putus saya ada rapat nih. Iya, terima kasih Bapak atas Oke, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah pelaksanaan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum